Hukum syara itu adalah wad'un ilahiyun, simpanan sifat kapangeranan, simpanan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menggalina adalah lidawil ukuli salimah, orang yang berakal selamat. Ada ya? Orang-orang Yahudi zaman dulu, mereka bukan berarti orang-orang bodoh ya, disebut kaum jahiliyah. Itu kebodohan mereka karena tidak bisa makrifat kepada Allah. Padahal mereka pintar. Gelar nagedina Al-Quran mereka ulul albab. Ulul albab itu pembuka dunia gitu, pembuka tentang ilmu-ilmu dunia. Tapi mengapa mereka disebutnya jahil, jahlun, bodoh? Karena tidak bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah terjadi hukum patrah umat Islam, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa karena dokumen Islam dibakar semuanya oleh kaum Yahudi. Mereka udah menguasai semua. Maka di Al-Quran ayat ulul albab itu adalah mereka orang-orang Yahudi yang bisa membuka pintu dunia untuk mencari ilmu-ilmu dunia, tapi akhirat tidak diambil. Mereka yang paling benar gitu. Lidawil ukuli, mereka mempunyai akal yang jernih, yang luar biasa, tapi tidak salimah, tidak selamat. Jadi yang bisa menemukan sampai ilama yasluhu ma'adahum, sampai kita menemukan kemaslahatan ketika kembali kepada Allah adalah akal yang selamat, itu salimah. Disebutnya kan lamun tina akal selamat berarti kolbun salim, hati oke bakal selamat. Jadi ini disebut emang kita susah teh karena emang setan ya, ada setan yang selalu merongrong. Ya kita yang bisa ya bisa. Jadi persaingan dunia itu semakin memang gaya hidup ya, gaya hidup. Karena kita kan dunia ini semakin canggih, kita bisa menemukan apapun dari benda kecil seperti HP gitu. Kadang kita banyak menghiraukan tentang bagaimana kita tafakur kepada Allah. Jadi akidah itu merangkul hati orang supaya orang kembali kepada Allah, tahu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kita menggali tentang hukum-hukum Allah. Kemampuan akal kita supaya wad'un ilahiyun, bisa menggali itu simpanan ketuhanan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada bisanya tergali hukum tersebut yang merupakan simpanan Allah dengan akal yang selamat, itu akal yang betul-betul taslim, kita berserah diri kepada Allah. Aina anime salamat kan, salimanya, salim itu kan kata Islam, salama gitu. Ini ada katanya, ada kosakatanya dari eta keneh gitu. Mana ketika manusia bisa menemukan akal yang selamat, maka dia mempunyai hati yang qalbun salim, oke, hati yang selamat. Taya insyaallah yang lanjut lagi wad'un ilain saikun lidawil uquli salimah sampai sini tabi ikhtiyarihimul mahmudah, sehingga lamun orang tos bisa menemukan simpanan Allah, hukum-hukum yang disimpan Allah di Al-Quran, ataupun walaupun tidak langsung sama Allah itu sama para rasul, yang disampaikan Allah kepada para rasul melalui hadis, ataupun tidak ditemukan dari hadis, dari ijma dan kias yang disampaikan ke para ulama, supaya orang bisa memilih bikhtiyarihimul mahmudah, kita bisa memilih kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang terpuji, sampai ilama yasluhu ma'adahum, sampai kita menemukan bagaimana hidup yang maslahat. Menangke tina ieu teh aya 8 kemaslahatan anu kurang kedah ditempuh sampai kita menemukan yang disebut dengan rububiyah. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa Allah mengurus orang, Allah anu bisa memberikan fasilitas, karena kita bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi emang sih bahasa Allah ge wabtabi bima ataqallahu darul akhirah, yang gitunya. Allah selalu memberikan fasilitas ketika nanti di akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan sampai melupakan kehidupan dunia, karena itu bagian dari perantaran kita menuju akhirat.
Da moal tiasa orang mapokun dunya da bukan hirupna di dunia. Jadi dunia cuma menjadikan fasilitas. Mungkin ada kehidupan akhirat itu pasti ada. Keyakinan orang tina hukum syara kehidupan akhirat itu pasti ada. Alam barzah adalah masa penantian, nanti kita akan ada vonis pengadilan di Allah, ada disebut di alam mahsyar kita akan divonis sama Allah juga melalui mizan, hisaban gitu kan. Di sana Allah akan memberikan fasilitas bagaimana manusia akan selamat sampai pada surganya Allah atau naudzubillah celaka sampai neraka Allah. Itu tergantung kehidupan orang. Mana tidak sing yakin bahwa ketika simpanan Allah iya hukum melalui hukum syara kurang digali ku akal anu sehat anu salamet, insyaallah kita akan memilih jalan kemaslahatan sampai akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita semakin bisa menggali dari simpanan tersebut, kita akan semakin membuka ruang kehidupan kita untuk sampai di akhirat itu. Lalu pakainya tetendan di pangeran teh simpanan Allah anu teu kagali ku urang terus. Al-Qur'an semua simpanan Allah, lamun kurang kagali hukum-hukum Allah insyaallah ku akal tapi akal anu bener-bener. Ari akalna keruwet mah geuningan buru-buru ya. Keruwet keur hararese keur pikiran doh. Buru yang maca Quran kadang acis teu aya, sana mamah gering. Aduh. Hujan ngerincik, bakal ke pokoknya nanggas kehidupan dunia guys. Jadi kudu betul-betul orang sedang akal jernih. Tarif hukum kitab Nuka 2, kitab busanya dan menerangkan tentang hukum. Hukum tarifna isbatu amrin li amrin au nafyu anhu. Jadi singkat dari definisi mah lamun orang dikembalikan karena hukum Allah, Allah menetapkan atau mentiadakan hukum, mentiadakan sesuatu itu berdasarkan hukum. Jadi hari hukum teh menetapkan atau mentiadakan wajib atau nafi. Mungkin kan ayat di pembagian hukum ayeuna bisa terame menjelaskan ayeuna mah da aya khusus sebabna aya hukum mubah, aya hukum sunnah, aya hukum makruh, aya hukum wajib, aya yang ke di depan itu. Termasuk lawannya ada mani, ada fasid gitu. Bisa Allah mentiadakan hukum dari tadi yang sudah ditetapkan karena ada mani seperti posisi perempuan haid dari wajib jadi tidak ada kewajiban. Terus hukum terbagi tilu, hukum syara, akal, sareng adat. Lamun pagedug ieu anu tilu maka wayahna yang paling benar adalah hukum syara. Hukum akal, hukum syara sareng akal pagedug maka hukum syara. Namun orang terkeharti, oh ya menengges. Jadi semua yang kita imani emang tidak harus akal selalu berpikir bahwa akal bisa mengerti gitu. Jadi banyak yang tidak dimengerti tapi harus kita imani. Yaitu yang menyangkut masalah hukum syara. Lamun pagedug hukum akal jeung syara jeung adat maka kedepankeun akal. Cek adat mah urang gawe seperti kudu namanya gaji sabulan kudu mah 2 juta ya nah ini teu kaharti urang mah saiki teu panasnya teu kaharti bener geus urang cek akal urang teh bareng sasanan mah ibadah we ka Allah. Dari bener gitu kan kita berpikir gitu cek adat mah ya cek adat urang gawe sekian teh kudu nama wah 2 juta 3 juta nah ini teu kaharti ku akal ini dibayarna jadi sakingan 1 juta naon dipotong naon gal poe di dia habis di dia gitu kan bisa teu kaharti gitulah orang kembalikan ngarege jalan pones dalmi mah sok ditarumpangan we gitu. Jadi kita tidak bisa langsung kepada Allah gitu kan gitunya. Jadi biasanya diakalkeun heula orang kaharti henteuna gitu. Walaupun cek adat gitu geus. Da ujung-ujungna lamun teu dikitukeun hate sok kadang suudon ari berani eta henteu gitu orang. Jadi we penyakit hate gitu. Tapi itu mah hal-hal yang lumrahnya, yang terpenting kita banyak mengembalikan kepada Allah. Jadi bisa menemukan gitu, da bisa merasakan gitu. Gawe di hot-hot unggal poe. Ya ari crek, tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan itu. Mana wayahna kudu bisa mengembalikan hati orang. Apa gunana spiritual ngaji akidah gitu. Kita supaya lebih banyak mengembalikan hati orang ke Allah Subhanahu wa taala.